Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang kedua ya dari belajar public speaking ya. Pertama, saya sudah memilih topik ya untuk di hari kedua ini yaitu tentang eh, activity harian ya atau daily activity yang saya buat menggunakan one take one shot ya. Jadi ini pure ya tanpa harus diedit, tanpa harus diulang-ulang, langsung saja ini rekaman yang saya buat di hari kedua yaitu tanggal 24 Januari 2025. Oke. Pertama, saya itu adalah programmers ya. Buat yang tidak tahu, programmers itu maksudnya adalah seseorang yang bisa melakukan coding ya, coding. Jadi sebetulnya coding itu adalah teknik ya, menulis sebuah kode yang tujuannya itu dimengerti oleh komputer ya, bukan orang lain. Jadi kodenya tersebut kita tulis itu hanya untuk agar si komputer itu bisa membacanya dengan baik dan bisa mengkonversinya menjadi sebuah aplikasi atau website yang real ya, atau yang bisa dinikmati. Nah, kemudian mungkin kita flashback sedikit ya dari saya awal belajar ya tentang coding ini. Yang pertama di tahun 2020 ya, 2020 awal, saat itu tentang terjadinya COVID-19 ya. Yaitu di COVID-19 itu kan awalnya dari ujung Desember ya, 2019. Kemudian di awal tahun 2020 itu kan kita libur ya. Baik di dunia perkuliahan itu libur yang sangat lama sekali, kalau tidak salah hampir 6 bulan ya, atau hampir 1 tahun. Nah, dari rumah situ saya itu orang yang selalu untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, jadi di tahun 2020 itu saya itu belajar tentang coding ya. Jadi yang pertama saya pelajari itu adalah belajar HTML, belajar CSS, belajar JavaScript, dan itu saya pelajari dari YouTube ya. Nah, untuk YouTube-nya itu adalah YouTube dari Bapak Sandika Galih ya. Jadi dia yang mengajarkan dan dia yang saya ikuti mulai dari HTML, CSS, PHP ya. PHP itu bahasa pemrograman yang pertama kali saya pelajari ya. Kalau HTML itu kan bukan ya. Nah, pertama di situ saya membuat sistem kecil-kecilan ya, seperti kalau tidak salah sistem parkir. Jadi saya bikin programnya, kemudian saya juga membuat web sederhana untuk portofolio. Nah, setelah itu saya belajar lagi lebih jauh yaitu tentang database. Nah, database yang saya pelajari waktu itu pertama kali adalah MySQL ya. Jadi MySQL itu adalah database yang pertama kali saya pelajari. Jadi pertama itu kalau tidak salah saya membuat website tentang form ya, form sederhana, login, kemudian ada registernya, misalkan inputnya itu ada nama, ada email, dan ada password. Nah, ketika tiga data ini dipencet tombol submit, dia akan masuk ke database MySQL-nya ya. Nah, di situ saya mulai mengupgrade skill ya, selama mungkin hampir 3 bulan 4 bulan saya berada di ruangan saya sendiri ya untuk belajar, terus belajar. Kemudian setelah itu saya coba untuk memberanikan diri langsung ya. Jadi ketika dapat skillnya itu langsung memberanikan diri untuk membuka jasa pembuatan website ya. Jadi pertama itu saya promosinya di Facebook ya. Jadi saya masuk menggunakan akun Facebook saya di grup-grup programming, grup mahasiswa, grup-grup UMKM. Kemudian di situ saya promosi dengan ya caption jasa pembuatan website, harga murah ya gitu kan. Kemudian di situ saya dapat klien ya, ada orang yang langsung chat ya untuk dibuatkan website tugas ya. Kalau tidak salah pertama kali dulu itu adalah tugas dari mahasiswa semester akhir. Jadi dia itu kesulitan ya dalam menyelesaikan projectnya. Jadi saya bikin webnya
kalau tidak salah webnya itu tentang mungkin PJU ya, jadi laporan PJU untuk yang lampu di jalan itu. Jadi ada data masuk, ada data keluar, ada barang input, barang output gitu. Nah, itu yang saya kerjakan. Nah, untuk yang pertama kali itu kalau tidak salah ya sekitar mungkin 500.000 ya atau setengah juta untuk jasa pembuatannya. Nah, dari situ saya belajar. Kemudian ada lagi klien ya seperti tadi, ada klien semester akhir. Akhirnya sudah terkumpul lah shortcut yang web yang saya buat itu, kalau tidak salah udah 20 lebih ya file yang saya buat. Nah, itu saya kepikiran waktu itu untuk dijual kembali. Akhirnya saya bungkus itu semua menjadi sebuah produk digital ya. Jadi saya lakukan penjualan, misalkan penjualan website, penjualan website untuk belajar, misalkan saya jual dengan harga yang mungkin sedikit lebih murah ya, misalkan 100.000 untuk 20 pack-nya itu, 20 paketnya itu. Nah, dari situ saya sudah mendapatkan uang ya. Nah, selanjutnya saya itu kadang berpikir sampai kapan kita harus bekerja untuk seperti itu ya. Itu kan uangnya itu kan masuk ketika saya bekerja. Nah, yang saya ingin itu saya kepikiran gimana caranya bahwa ketika saya tidur pun ya uang itu tetap jalan. Akhirnya saya cari lagi di YouTube apa sih yang bisa bikin kita itu menghasilkan passive income ya. Jadi kita mendapatkan uang walaupun saya lagi santai, lagi duduk, lagi tidur misalkan itu, tapi uang tetap mengalir ya. Nah, akhirnya saya coba untuk bikinlah YouTube waktu itu di 2000 mungkin 2021 saya coba untuk bikin YouTube. Nah, pertama kali konten saya itu tentang tutorial. Jadi saya bikin tutorial Android, tutorial komputer ya, saya bikin lah pokoknya banyak-banyaknya tutorial. Karena waktu itu saya itu tidak mengerti dengan YouTube ini ya, misalkan tentang copyright, tentang macam-macam hal yang nggak boleh dilakukan di YouTube. Nah, akhirnya channel saya itu kesuspend ya. Padahal waktu itu udah penontonnya udah banyak itu. Ada video yang tembus 200.000, 300.000 dari tutorial itu. Nah, cuman karena saya nggak tahu ilmunya, akhirnya kesuspend tuh gara-gara kalau nggak salah copyright video ya atau efek video yang saya sisipkan itu yang membuat channel YouTube saya itu kesuspend. Nah, kemudian akhirnya stop dulu di YouTube ya. Saya kembali lagi ke website ya untuk bikin bisnis sendiri ya. Saya bikin website yang bisa ngehasilin uang gitu. Nah, website yang pertama kali saya bikin itu adalah pointgamers.id, yaitu website yang untuk gaming ya, untuk orang yang kalau misalkan ini untuk gaming PUBG atau Free Fire ya. Jadi orang itu misalkan dia bikin turnamen nih. Dia bikin turnamen, kemudian itu kan pasti ada hitungannya ya. Kalau dulu ya, sebelum ada website saya, itu mereka katanya nulis informasinya tentang siapa pemenangnya, poin-poinnya itu ditulis di dalam sebuah kertas. Nah, kendalanya kalau di sebuah kertas itu pasti sulit mengelolanya. Akhirnya saya bikin website yang bisa mengelola data poin tersebut, plus ya, plusnya ada plus, dia langsung dijadikan template ya. Jadi ada gambar yang langsung jadi gitu. Jadi tidak perlu kita pakai jasa desain, tapi ini langsung dari aplikasinya. Itu yang saya buat. Itu adalah website yang pertama. Kemudian website yang kedua ya, saya itu bikin website dari penjualan panel ya. Jadi panel itu simpelnya kayak sebuah server ya yang digunakan untuk menyimpan skrip, dan skrip itu bisa dijalankan. Nah, salah satu skripnya apa? Misalkan kalau kita lihat di WhatsApp itu kan ada chat ya. Jadi ketika kita chat itu biasanya ada yang responnya langsung cepat gitu, langsung shoot
shot gitu. Nah, itu biasanya menggunakan bot. Salah satunya, botnya itu bisa menggunakan script. Dan script itu tempat supaya dia aktif terus, itu namanya panel ya, bisa di panel yang saya jual saat ini. Nah, itu ada di websitenya autorespot.com dan juga di websitenya panelbot.id. Itu adalah website yang saya buat sampai saat ini. Oke, kemudian saya juga lagi mengembangkan aplikasi ya. Saya itu mengembangkan aplikasi yang pertama dari autorespot.com, ini udah rilis ya, udah rilis di Play Store. Yang kedua, saya itu membuat aplikasi bernama stiker generator ya. Jadi yang pertama tadi autorespot itu untuk membalas otomatis pesan WhatsApp. Jadi ketika ada pesan yang masuk nih di aplikasi WhatsApp, itu langsung dibalas oleh aplikasi ini. Itu untuk cara kerjanya itu lewat notifikasi. Jadi ketika ada notifikasi WhatsApp, si aplikasi ini akan membaca notif itu ya. Dia akan baca dan dia akan langsung ngerespon ke chat tersebut gitu. Nah, kemudian yang aplikasi kedua yang saya buat itu adalah stiker generator. Jadi fungsi dari aplikasi ini dia ngubah dari teks ya, itu diubah ke stiker. Jadi nanti ini bisa diekspor juga ke aplikasi WhatsApp. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya saya itu dari 2020 belajar tentang programming ya, mulai dari bahasa HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, dan sekarang saya sudah masuk ke belajar Node.js ya. Oke, nah di situ saya sudah membuat beberapa website ya. Pertama ada Point Gamers ID, ada autorespot.com, ada panelbot.id, ada autoblast.com, dan juga aplikasi seperti Autorespot dan sudah rilis di Play Store nih. Yang kedua stiker generator.id, ini juga bentar lagi rilis di Play Store. Nah, mungkin ini untuk day kedua saya tentang daily activity ya yang saya kerjakan hari demi hari di ruangan kerja saya ini. Oke. Sekarang tanggal 24 Januari 2026 ya. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.